Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama aku Sarah di LB1 Konveksi Channel. Nah, ketemu lagi sama aku. Kali ini aku akan ngebahas mengenai identifikasi dua sisi bahan. Jadi bahan itu ada bagian baik dan bagian buruk. Kita akan kupas atau kita akan mengidentifikasi beberapa bahan kain di video kali ini. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share videonya. Nah, jadi sekarang aku mau sharing ke kalian tentang pentingnya kalian, bagi kalian yang masih pemula atau masih awam dengan kain. Lebih tepatnya dengan baik buruknya kain. Maksudnya kain itu kan ada dua sisi, ada yang bagian baik untuk yang di bagian luar dan ada yang bagian buruk untuk yang di dalam. Dan juga arah serat kain supaya pas proses pemotongan kain sampai proses menjahit sampai baju itu jadi tuh dipakai nyaman seperti itu. Untuk yang pertama kita ambil yang paling gampang terlebih dahulu, motif batik. Motif batik yang pertama ini motif batik ya, motif batik cap maupun batik print maupun batik tulis. Pokoknya yang kain yang ada motifnya pasti kalian bakal lebih mudah untuk membedakan mana kain yang bagian baik dan kain yang bagian buruknya. Contohnya seperti ini. Dan aku bakal tunjukin yang bagian dalamnya. Maaf ya kalau ini udah berbentuk baju, jadi lebih mudah buat kalian tahu perbedaannya mana yang bagian baik dan bagian buruk. Seperti itu. Untuk yang bagian buruk itu lebih pucat atau lebih blur gitu ya, lebih nggak jelas, terlihat samar-samar, warnanya kurang mencolok, berbeda dengan yang bagian baik. Bagian baik dari setiap detail warnanya dan detail motif maupun garis-garisnya itu terlihat lebih jelas ya daripada yang bagian buruk seperti itu. Jadi kalian pasti lebih mudah kan untuk membedakan yang bagian baik dan yang bagian buruk dan yang bagian baiknya. Untuk selanjutnya masih dengan motif yang sama juga. Nah, untuk warna-warna yang soft kayak gini mungkin gak jarang dari kalian yang bakal kesusahan ngebedain mana yang bagian baik dan bagian buruk kain. Seperti itu. Ini untuk bagian, aku sebut bagian 1 dulu ya. Bagian 1 dan bagian 2 itu kurang lebih warnanya sama kalau kita lihat sekilas ya. Kalau kita lihat sekilas, bagian 1 dan bagian 2 itu kurang lebih sama. Tapi kalau kita lihat dengan seksama dan teliti, bagian 1 ini cenderung lebih jelas dan warna dari setiap detail-detail motifnya itu lebih jelas, berbeda dengan bagian 2 ya, yang terkesan warnanya memudar, kayak banyak putihnya merata gitu. Ya benar, yang bagian 1 adalah bagian baik kain yang letaknya nanti di bagian luar kalau kita membuat baju atau celana gitu ya, seperti ini. Oh iya, buat info aja, ini adalah jenis kain rayon ya. Bagian 1 ini bagian baik dan bagian 2 ini yang bagian buruk. Perbedaannya cukup mudah. Kita ambil garis besarnya aja. Untuk kain yang bagian baik itu warnanya lebih mencolok atau lebih jelas, dan untuk kain yang bagian buruk
itu kesan warnanya lebih memudar atau blur, kurang jelas seperti itu ya. Sekarang kita ke kain yang polos. Nah, kalau polos seperti ini, kalau kita nggak seksama dan teliti untuk melihatnya, pasti kalian bakal salah nentuin bagian kain mana yang bagian baik dan mana yang bagian buruk. Seperti ini ya. Mungkin dari kamera terlihat kurang jelas, tapi aku bakal deskripsikan untuk bagian. Nah, ini coba kalian lihat dulu, bagian 1 dan bagian 2 terlihat sama ya, terlihat sama dari warnanya karena ini polos, jadi nggak ada motif yang bisa membedakan secara langsung dan gampang mana bagian baik kain dan bagian buruk kain ya. Ini karena sudah ada jahitan kayak gini, lebih gampang membedakannya ya. Tapi kita juga harus mengidentifikasi supaya kita tahu perbedaan pada saat kain itu belum jadi baju atau belum dijahit menjadi sebuah busana atau masih lembaran kain aja, seperti itu. Untuk bagian baik, karena ini adalah kain rayon crinkle yang beberapa waktu lalu udah aku bahas gimana ciri-cirinya, kalian pasti tahu ya. Untuk bagian baik, kusutnya itu lebih terlihat rata, lebih terlihat teratur gitu ya. Kusutnya itu lebih teratur dan ada titik-titik seratnya itu lebih kelihatan seratnya. Jadi kalau di kain itu kan ada yang sejajar, ada yang vertikal anyaman seratnya ya, seperti itu. Nah, ini tuh kelihatan banget. Jadi titik-titiknya kalau di zoom ini kita lihat tuh yang bagian baik tuh lebih terlihat gitu. Titik-titiknya, teksturnya. Ya, poin yang penting untuk kain rayon crinkle untuk bagian baik itu tekstur kusutnya lebih teratur atau lebih lebih teratur lah intinya. Dan untuk bagian buruk, untuk titik-titik seratnya itu terlihat samar, kayak halus, rata semua gitu. Dan tekstur dari si kusutnya ini tuh nggak beraturan, kayak beda gitu antara bagian baik dan bagian buruknya ya. Jadi ini yang bagian buruk titik-titik atau detail dari si serat itu lebih terlihat lebih samar, atau kayak kalau kita lihat sekilas tuh kayak halus semua gitu. Tapi berbeda sama di bagian baik kain. Kusutnya lebih teratur dan titik-titik dari detail seratnya ini lebih terlihat ya. Lebih terlihat seperti itu. Lalu kita ke aku punya potongan kain. Ini kain drill ya, biasa dibuat untuk celana, seragam sekolah seperti itu, atau jaket, PDL, PDH seperti itu. Nah, ini juga nggak ada motif, polosan aja. Kalian yang masih awam harus banget tahu bagaimana cara membedakan jenis kain ini, bagian baik dan bagian buruknya. Untuk yang pertama, aku bakal kasih lihat yang bagian baik. Sama seperti yang rayon crinkle tadi, untuk di bagian baik, detail-detail seratnya ya, itu lebih kelihatan. Dan juga kalau sejenis kain drill itu ada bagian yang sedikit mengkilat dan
bagian yang biasa aja. Jadi ada dua sisi, satu sisi ada yang rada mengkilat, mengkilatnya itu nggak semengkilat kain satin ya, dan ada juga yang biasa. Nah, untuk yang rada mengkilat itu adalah bagian baik. Yang pertama, untuk kain drill ya, cara membedakan bagian baiknya itu detail-detail dari titik-titik seratnya itu lebih terlihat, dan juga warnanya itu sedikit lebih mengkilat daripada yang bagian buruk. Yang bagian buruk seperti ini, sama seperti yang di kain rayon crinkle tadi. Untuk yang bagian buruk, detail dari anyaman si seratnya ini lebih halus dan terlihat lebih kecil-kecil seperti itu. Pokoknya lebih halus, rata gitu. Beda sama yang bagian baik. Kalau yang bagian baik tuh arahnya kayak kelihatan ada arah seratnya. Dan juga kalau setiap kain ya, berlaku untuk semua jenis kain yang masih terlihat tepiannya, masih ada tepiannya seperti ini adalah tiras kain ya. Namanya ini adalah tiras kain, ujung kain. Biasanya ada di pinggir, ialah tiras. Dan cara membedakannya kita juga bisa dari situ. Kalau ada bagian seperti ini ya, kalau ada bagian seperti ini aja. Biasanya di pinggir ini ada lubang kecil-kecil. Ada lubang kecil-kecil. Di pinggiran tiras ini ada lubang kecil-kecil dan lubangnya itu teratur. Nah, itu akan ada dua sisi lubang. Ada dua sisi lubang. Yang satu itu lubangnya rada apa sih namanya? Menonjol, kayak bekas ditusuk jarum, tapi yang setelah ditusuknya gitu loh. Jadi semisal ini permukaannya ya, ini ada jarum ditusuknya, bekas tusukan jarum ini kan ada bekas. Nah, kalau yang bagian itu adalah bagian baik kain. Kalau ada bekas yang seperti itu, yang kasar atau kayak ada bekas di colokan jarum atau bekas dituin jarum, itu bagian baik kain. Berbeda, ada dua sisi lagi juga yang lubang bekas colokan jarumnya itu tuh halus gitu. Kayak yang tadi ada dua sisi ya. Ini jarum, terus ini yang bekas di bekas dicolok tadi ya, bekas tusukannya itu yang bagian baik. Tapi yang pada saat pertama kita tusuk itu yang bagian buruk. Jadi kalian tahu kan perbedaannya kalau dilihat dari tepi kain. Nah, kurang lebih seperti itu beberapa kain yang aku punya, atau yang lebih tepatnya yang sedang diproduksi di LD1 Konveksi. Bagaimana cara membedakan bagian kain yang baik dan yang buruk. Buat apa sih harus tahu kayak gitu? Jelas, untuk kalian yang masih awam atau kalian penjahit pemula, kalau pada saat kalian ingin membuat baju dan pertama kali beli kain, membuat pola, memotong baju seperti itu, kalian harus tahu mana kain yang harus ada di luar dan kain yang harus ada di dalam, seperti itu. Jangan sampai kebalik, nanti kalau kebalik udah salah kaprah, bisa-bisa malu kliennya, seperti itu. Nah, tapi aku ada satu hal lagi yang aku mau sharing ke kalian, yaitu tentang arah serat kain. Tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk itu, kalian terus subscribe, like, comment, and share videonya supaya juga bermanfaat buat kalian. Sekian dulu sharing-sharing kita di video kali ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.